Ya, Kanza Lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah ada di dealer berikutnya, yaitu adalah Big Bike 60. Nah, saya udah janjian sama Pak Ujang di sini mau lihat motor yang ada di sini. Coba kita lihat dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di showroom kami, Ibu. Iya. Silakan. Showroom Big Bike 60 di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda nomor 60. Nomor 60. Pasti nama Big Bike-nya yang ngikutin jalannya Iya. ya? Oh iya. Perusahaan saya semuanya namanya ada 60-nya pasti. Oh 60. Tapi jalannya ngikutin 60 Bapak apa 60 Bapak nih ngikutin jalannya? Ya, itu sebenarnya mudah-mudah Biar gampang ya Pak ya. Gampang diingat aja teman-teman ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya. Silakan di sini aja Pak ya. Ya boleh. Sepi nih Pak. Lagi sepi ya. Pandemik ya? Iya, lagi. Udah berapa dari mulai bulan 3, bulan 4 lah sudah mulai agak sepi. Makanya biasa kita stok di sini 40-50 unit yang kita ada di showroom. Sekarang lagi stok dulu. Begitu Masuk saya langsung naksir satu nih. Iya, Unik banget ini yang merah ini. Motor apa ya? Custom. Custom. Oh di custom ya? Ganti stang. Semua itu custom semuanya, custom Amerika semuanya. Beda. Tipe, tapi yang jelas bukan untuk cewek kayaknya ya. Oh berat buat sekali itu. Cewek itu kurang cocok. Ini untuk cowok yang okem, yang rocker baru cocok naik ini. Oke. Kalau gue mah yang standar-standar aja. Tapi saya nyarinya yang tipe touring nih Pak. Kebetulan ada banyak, kebetulan ada yang road glide, ada Kan yang juga bukan cewek banget ya. Oh enggak juga. Saya juga belum pernah nyoba yang kayak begini sih. Yang diganti stangnya tinggi, udah fat boy gitu. Wow, ya Softail Kurang lebih sama ya. Ya kalau sebenarnya kalau yang mungkin yang cewek yang cocok sebenarnya sih bukannya yang bukan yang touring, tipenya tipe kayak road king, Softail, Iya, fat boy itu Dyna sangat cocok ya. Dyna. Itu cocok ya Bu ya. White glade itu cocok. Tapi kalau yang touring pada umumnya sih cowok yang pakai. Tapi nggak juga sih, memang ada teman-teman kita di Bandung. Yang naik motor maunya touring si Cinta namanya tuh, ada teman saya juga kenal. Orang MBC AC-nya sekarang di HDCI. Dia demennya emang yang touring. Dikasih motor kecil dia nggak mau. Sukanya seperti gitu. Saya juga sama. Ya udah. Banyak teman-teman saya juga yang di Tangerang cewek naik touring banyak. Cuman saya kalau bisa sih pengen dapetin yang limited gitu loh Pak. Limited nanti bisa dicari gampang. Tahun 2015. 15 udah Raswal. Itu pasaran berapa tuh 2015? Kurang lebih sekitar 850-an. Wow. Nggak mahal lah, murah. Asik. Nah ini yang merah ini tipe apa Pak? Ini Aslinya? Softail custom. Softail. Softail custom. Berarti emang udah nggak ori lagi Oh, ya? udah diganti semua, udah di custom habis full. CC-nya 1800. Dan kendaraan di sini semuanya bersurat, aman, nggak usah khawatir. Iyalah. Kalau yang tahun muda bisa kredit. 1 tahun sampai 4 tahun bisa. Iya. Nah ini unik banget nih Pak ya. Ternyata di sini campur-campur motornya ya. Betul. Ada sport, ada Matic juga. Terus itu Matic apa itu Pak yang putih itu? Ada motor-motor Honda sih. Makanya kenapa dinamakan di sini Big Bike 60 Big Bike 60 ya, itu. Jadi besar. semuanya motor tuh ada. Terutama sih sebenarnya tuh cc yang udah di atas 400 cc. Tetapi kan ya adalah kadang-kadang ya Vespa cc-nya kan ada yang 150 sampai 300 cc. Ada juga yang 550 cc Vespa juga ada. Jadi kategori itu motornya motor udah besar. Iya. Kemarin kan sempat janjian sama Bapak itu sayanya nggak datang ya Pak ya? Saya tungguin sampai malam. Ya Allah, saya ditungguin sampai malam dari sholat Jumat loh itu kayak saya nelponnya, Pak, Bapak sholat Jumat, Sherlock aja dulu, nanti abis sholat Jumat saya udah sampai situ, lihatnya begitu. Si Bapak balesnya pas saya udah sampai rumah udah tidur. Makanya mau ke sini waktu itu Ibu. Iya, Ya, pas saya buka-buka ya udah telat. Ini. Mungkin jodohnya sekarang kali datang ke sini Bu. Amin. Jadi siapa tahu ada yang cocok, ada yang bisa dibawa pulang. Dan kan. kalaupun nggak ada kan bisa dicariin ya Pak Iya, ya? bisa sekali. Kita banyak rekan Pak. Iya, jadi saya ini kan karena perempuan nih Pak, jadi kalau saya itu sebenarnya hobinya cuma hobi pakai, hobi jalannya, ridingnya. Tapi kalau sama otomotifnya kayak pengamat mesinnya, spek-speknya itu sebenarnya kurang begitu hafal dan kurang hobi untuk kayak modif-modifnya gitu. Kalau saya mah yang penting pakai, nggak terlalu, kan ada orang yang hobinya modif tuh Pak, dikit-dikit ganti ini gitu kan. Nah, iya, jadi karena saya
masih awam juga, dulu pakai aja sih karena pasangan saya dulu hobi moge. Cuma kalau dia hobi modif, kalau saya hobi pakai aja gitu. Sudah nyaman udah ya. Nah, dan udah 3 tahun nih Pak, saya udah nggak pakai moge karena memang waktu dari hamil anak terakhir. Terus jadi kan udah nggak tahu nih pasaran harga sekarang. Jadi ceritanya itu saya nyari-nyari dulu deh, nyari-nyari dulu sambil ngebaca pasar nih. Jenis ini harganya berapa, tipe ini harganya berapa gitu. Jadi masih mau cari tahu dulu nih ya. Boleh ya? Oh boleh, sangat boleh Bu. Nanya-nanya. Nanya-nanya dulu kok sangat boleh. Tidak perlu harus beli. Nanya dulu, nanti setelah nanya baru ada pikiran pengen beli ya tinggal beli kan begitu. Iya. Pelan-pelan aja Bu lah ya kan. Ini awal mulanya ini Bapak bisnis ini tuh tahun berapa nih Pak? Oke. Sebelum saya nanya motornya nih, nanya Dari orangnya awal ya dulu. Bu ya, kita dari awal aja ya. Jadi saya asli Jawa Barat. Jawa Barat, larilah ke Jakarta pada tahun 80. 81 waktu itu saya ada pendaftaran tentara sama tentara. Saya tinggal di Halim di Debikora, ikut adik ibu saya. Dari situ saya didaftarkan jadi tentara. Saya kaburlah ke Ramangun. Saya menjadi supir bajai. Ini serius nih Bu. Ini bukan cerita yang tidak bohong, yang sebenar-benarnya. Berarti emang dari dulu penghuni Rawamangun ya Pak? Saya dari Ramangun. Kebetulan saya dapat istri pun tentara juga, tinggalnya di Ramangun juga. Tentara wanita. Saya jadi keluar daripada Angkatan Darat, baru masuk diterima kabur menjadi supir bajai. Sampai dengan hari ini bajai saya masih ada di rumah saya baguskan. Apa Bapak TNI? Ya, Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ya. Sama Pak, sama bapak saya. Bapak saya juga propos dulu, ABRI. Gitu, ABRI ya. Bandel, kabur, ditugasin ke Irian. Jadi supir angkot, supir bajai ketemu supir angkot. Udah serius? cocok. Iya. Saya bajai sekarang dari pertama saya narik sampai saya berhenti, sampai dengan hari ini saya di rumah saya surat-suratnya lengkap semuanya ada. Masih ada bajainya? Masih ada. Saya di garasi saya. Masya Allah. Ada berapa Pak bajainya? Bajai hanya satu karena yang saya bawa dulu Kenang-kenangan hanya ya satu. Pak ya. Nah, dari situlah saya belajar jual beli motor kecil. Jual beli motor kecil, berjalan, jual beli mobil. Pada tahun 92 saya mulai berkecimpung di motor besar karena lihat motor orang-orang tuh, gila motornya keren banget. Nah, di situ berpikir kalau bagaimana kalau saya punya motor besar, Bu. Iya. Alhamdulillah waktu itu saya beli Tahun berapa tuh Pak pertama kali? Saya beli tahun 92. 92. Saya beli Yamaha Pirago tahun 91 kalau tidak salah, yang lama ya. Cc masih 535 cc waktu itu. Kayaknya saya baru belajar lari itu Pak. Apa baru masuk SD ya? Nah, disitulah saya mulai berkecimpung dagang mobil sambil saya hobi di motor. Ikut ke teman-teman. Saya dulu masuk ke MBC pada tahun 93 sama Ibu. 93 baru masuk. Lihat di teman-teman motornya besar-besar, saya malu. Bahkan sampai saya parkir jauh-jauh karena motor saya terlalu kecil. Orang-orang cc-nya ada 1000, ada 750. Postur Bapak udah tinggi banget soalnya TNI kan. Saya 172 cm. Cukup alhamdulillah ya. Dan setelah saya berkecimpung di motor, akhirnya dagang mobil saya tinggalkan, saya dagang motor. Sampai dengan hari ini disinilah showroom saya. Saya berdiri dagang motor dari mulai tahun 96. Buka showroom di Jalan Pemuda dari mulai tahun 2000 saya sudah buka di Jalan Pemuda sini. Jadi di Jalan Pemuda sudah 10 tahun. Nah, soalnya semua anak motor kayaknya semua klub kayaknya nggak ada yang nggak tahu nih. Big Bike 60 nih. Jalan Pemuda, oh ini punya Pak Ujang nih kayaknya nih gitu. Insya Allah Bu, kalau untuk di motor, tahu karena saya pertama hobi motor. Yang kedua saya pedagang motor, saya buka bengkel motor. Saya buka bengkel motor, saya juga punya angkutan dari mulai storing kecil, storing sedang sampai storing besar. Iya, storing itu angkutan untuk ngangkut motor-motor ini ya Pak? Betul, ya teman-teman touring, saya menyiapkan angkutannya. Baik dari satu motor sampai dengan 25 unit, satu mobil saya ada. Oh iya, dua lantai. Double deck. Kalah rumah kan, mobil deck loh. Cari buat makan Bu. Iya, Masya Allah. Nah itu kalau udah pakai mobil deck itu ngangkut dari mana ke mana, dan yang pakai jasanya tuh siapa tuh Pak? Yang pakai jasa banyak kan sih sekarang, kita kan megang pabrik ya. Tetapi teman-teman Harley pun di pelosok Indonesia banyak yang menggunakan ekspedisi Big Bike untuk angkutan motornya. Oh kalau mereka lagi touring berjamaah tuh ya suka
dipakai untuk ngikutin apa nggak ngawal? Kalau yang double deck besar, hanya misalkan dari Jakarta, misalkan ke Bali. Dari Bali itu mobil kecil yang ngikutin. Oh. Yang backup itu pasti mobil kecil. Kayak yang besar hanya untuk dari suatu tempat ke suatu tempat. Untuk selanjutnya ngikutin orang touring. Kemanapun orang touring, selalu kita ada. ngikutin. Karena tahu-tahu ada yang mogok, ada yang apa, ada yang angkut ya Pak ya. Betul, kita udah siap. Kita siapin mekaniknya, kita siapin spare partnya. Karena kan namanya orang touring belum tentu udah siap-siap spare part kan. Kita bawain aki, bawain oli, bawain busi, kapas rem, kita bawain. Iya, ngomong-ngomong di belakang bengkelnya nih Pak. Saya bengkel, di sini ada spare part. Oh, jadi kalau Sebelahnya merchandise. jadi kalau pelanggannya beli moge di sini nggak usah bingung-bingung servisnya ya Pak ya. Di sini sudah ada bengkelnya, spare partnya sudah ada, mekanik juga sudah ada, bahkan merchandise pun kita udah siapin ada di sini lengkap semua. Oh, ada merchandise Ada juga. di situ lengkap. Kaos apa semua. Barang-barang genuine ada. Nah, terus efek dari ya pandemik ini apa nih Pak? Saya dari mulai Ada pertama terasa itu dari mulai bulan 4 bulan 5 sangat terasa. Jadi si pembeli motor ini semuanya nahan. Jadi saya biasanya setiap bulan tuh laku 15 unit, 16 unit, 20 unit. Sekarang sebulan paling 2 unit, 3 unit. Itu pun udah bersyukur. Alhamdulillah kita mesti terlalu bersyukur. Pernah ada 1 bulan yang nggak laku? Ada. Itu pusing nggak tuh Pak? Ya bukannya pusing sih Bu, mau bayar gaji anak-anak juga saya kurangin, karyawan saya kurangin, security saya kurangin. Waduh. Ya habis gimana kenyataannya seperti begini? Iya iya. Ini sebenarnya emang buka kan ini ya? Buka, ini buka. iya, emang Kita buka buka terus. Kita nggak pernah tutup, selalu buka. Walaupun sepi, walaupun nggak ada yang datang, saya tetap buka. Oke. Saya jadi orang tidak pernah saya down. Saya selalu sejalanin. Apapun Mantap. terjadi. Mantap. Jadi usaha ini jangan kita lagi rame, kita poya-poya ini segala macam. Taunya sepi, down. Bilang ini, bilang itu, jangan. Kalau orang mau jalan, mau maju usaha, jangan pernah down. Maju pantang mundur. Itu jiwa saya. Iya. Karena saya mengalami, saya dari supir bajai, saya sudah bersyukur sekali bisa punya dealer Harley, ada ekspedisi, ada suatu perusahaan walaupun tidak besar. Itulah saya tidak pernah mundur daripada suatu perusahaan yang saya jalanin. Saya selalu maju. Nah, ini bicara soal anak. Anaknya ada berapa nih Pak? Saya ada 3. Ada 3. Ada yang ngikutin jejak bapaknya nggak? Semuanya ngikutin saya. Yang pertama anak mantap. saya, anak pertama saya kapten di pelayaran Oke. di laut. Yang Iya. kedua anak saya di darat yang megang dealer sekarang. Yang ketiga pramugari. Seluruhnya hobi motor. Termasuk istri saya hobi motor. Cewek pramugari? Cewek. Oke. Motor apa tuh ceweknya? Ya pakainya cewek. dipakai Softail, Oh, Softail. pakai Fatboy. Mantap dong ya. Nggak ketemu saya. Gimana tuh? Ada. Oh, ada. Bahkan cucu saya sekarang udah SMA kelas 2 cucu saya. Make Udah hobi juga. motor. Oke. Tapi Motornya apa? belum boleh touring. Jadi motor-motor kecil dulu aja. Oh, Kita dulu kecil. sudah mulai ada ikutin kakeknya barangkali kan. Karena ayahnya pun juga hobi motor. Iya. Nah, kalau soal klub nih Pak. Dari klub mana nih? Bapak ikutin klub mana? Kalau biasanya kalau showroom pasti semua klub kayaknya dijabanin. Saya awalnya itu saya masuk di MBC. Karena juga MBC. saya ikuti pendiri MBC juga. MBC Untuk motor besar klub ya. Motor besar klub. Nah sekarang berhubung saya orang dagang, semuanya komunitas, semuanya klub saya harus masuk. Karena nggak mungkin monoton satu klub, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Contohnya kita orang ADSE, kalau nggak orang ADSE nggak boleh beli motor, nggak boleh masuk, tidak bisa. Iya. Saya di sini netral, welcome, siapapun datang saya terima. Iya. Di sini 24 jam Bu sebenarnya Bu. Buka lapak dong ya Pak ya? Di sini 24 jam, kapanpun anak motor perlu ngubungin saya, kita siap jalan. Iya, ya kan storing tadi Pak. Betul, Ya. walaupun showroomnya sampai jam 8 malam. Iya. Tapi komunikasi untuk keperluan towing, storing 24 jam kita tidak pernah ya pakai. kan? Iya. Ya, siapa tahu ada yang touring tengah malam mogok di tengah jalan, Bapak Pasti. siap-siap bantu. Siap. Jadi handphone nggak pernah silent ya Pak? Jarang. Pantesan saya nelpon diangkat terus. Kemarin ya susah diangkat karena nomornya nggak dikenal kali ya Pak ya? Awalnya saya betul tidak tahu siapa ini ya. Maaf ya Bu ya. Iya nggak Minta apa-apa. Maaf saya. Nggak apa-apa. Oke, jadi sekarang Bapak lebih banyak aktifnya di klub yang mana nih Pak? Saya ada di HDC Jakarta Utara. HDCI. Jakarta Utara. Nah, kalau bicara soal klub nih kan biasanya suka ada konflik-konflik nih ya antar klub nih. Nah, kalau Bapak kan emang bisnis nih jiwanya ya. Jadi masuk yang penting buka lapak di situ Iya, kan. betul sekali, Berarti Bu. tidak peduli dengan konflik yang terjadi ya antara klub A dan B dan C gitu, nggak peduli. Nggak peduli, karena memang semuanya komunitas yang namanya konflik selalu ada. Pro dan kontra Yes. selalu ada. Iya. Nggak usah ini hoax aja sekarang. Dulu itu hoax Indonesia itu hanya satu. Hoax Pecah sekarang. Sekarang udah hampir 4.
DKI Jakarta aja udah ada 2. Hok chapter, ada apa namanya anak elang chapter, anak elang hok anak elang ya, ada juga. Nah itu Bapak nggak ikut-ikutan tuh yang penting masuk sana masuk sini hajar pokoknya ya. Netral. Mau hok, mau HDCI, mau MB, mau MBI, mau MB, mau MBC, semuanya saya masuk. Karena saya orang dagang harus netral. Oh iya, betul harus netral. Kalau usaha pengen maju ya harus netral, Bu. Iya, nggak pro kemana-mana kan. Jangan dukung sono, dukung sini, aduin sono, adu sini, itu memecahkan masalah, memecahkan teman. Jangan. Kita orang dagang harus netral, semuanya welcome harus ikut. Yang penting semuanya ada yang beli gitu ya. Betul. Namanya kita cari makan lah. Aduh. Nah, ini motor segini banyak nih Pak di dalam showroom ini. Ini semuanya emang aset Bapak, maksudnya modal Bapak beli dulu atau emang ada yang nitip-nitip nih Pak? Banyak kan saya di sini pribadi. Pribadi? Jadi nggak ada yang nitip. Kalau kadang-kadang sih ada temen mau nitip jual ada, cuman jarang lama gitu kan. Kita semuanya di sini. Saya tidak mau bekerja modalnya kenceng ya Pak ya? Enggak lah. Ya pokoknya ada lah Bu. Ini jadi 2 pabrik ini. Lumayan loh motornya. Nah ini masih ada lagi yang nggak ada di sini atau gimana? Ada, masih ada. Disimpan di mana tuh Pak? Ada di rumah. Oh simpenannya banyak. Enggak ada lah. Jadi saya pengelolaan ini sementara kan di handle sama anak saya, karena saya kan urusin pabrik. Saya ada karoseri mobil di Cikampek Bu. Jadi bikin karoseri saya. Iya iya. Nah saya ini kan rencananya mau nyarinya tuh yang limited nih Pak nih. Kalau nggak Street Girl SG Limited, SG tuh ngeluarin limitednya nggak sih Pak? Kalau SG mah ada limit itu. Oh iya, Ultra aja ya? Kalau Ultra ada. Ultra iya, tuh Ultra tuh Ultra standar, Ultra limited, VCO Ultra kali CPO. Ya? CPO tuh udah kelas yang tertinggi. CPO yang tertinggi. CPO sekarang harganya kan 2 miliar lebih. Itu yang masih Amerika ya Bu. Wow. Tapi sekarang 2020 Harley Davidson ini diproduksi di 2 negara. Nah, wow. 3 negara bahkan. Pertama Amerika jelas kan. Yang kedua waktu itu dipegang sama India. Itu cuma hanya street 500 dan 7,5. Tapi pada tahun 2019 itu sudah mulai dipegang beberapa negara. Dari Amerika yang paling tinggi kan Amerika, sekarang dipegang sama Thailand. Thailand ini dari mulai motor kecil sampai Harley yang termahal di Thailand sekarang diproduksi. Oh gitu. Iya. Dulu ada kelas-kelasnya produksinya ya. Iya. Nah ini kan memang benar-benar saya orang awam banget nih Pak ya. Jadi jangan diketawain kalau saya nggak tahu istilah-istilahnya nih ya. Tadi apa CPO ya? CPO. Ah itu. CVO sama yang limited itu bedanya apa nih Pak? Nah jadi begini, kalau bedanya beda dari tipenya aja sih Bu. Misalkan kayak mobil lah, mobil itu kan ada LGX, ada GX, macam-macam kan. Kalau Harley juga sama, ada yang standar, ada yang pertengahan, ada CPO. Standar itu misalkan standar itu namanya tuh, misalkan kalau Harley itu ultra klasik. Klasik ya. Klasik itu udah standar masuknya kan. Yang kedua itu namanya ultra limited. Yang ketiga ultra CPO. Itulah ultra CPO yang paling selasnya paling tertinggi. Kalau CPO itu dari kilometernya pun semuanya udah berbeda Bu. Apa? Kalau yang biasa kan standar masih putih, tapi kalau yang sudah CPO itu udah chrome. Oh. Ini ada contohnya di situ. Ada ini? Ada contohnya. Ini apa? Ini contoh aja. Cuman ini kan yang standar tapi sudah diganti CPO. Oh, ini udah diganti CVO. CVO-nya tuh apanya sih Pak? Nah, ini. Nah, coba dijelasin nih Pak yang CVO. Ini, ayo. Nah, ini kan motor standar. Tapi kalau udah CPO, dari kilometer kan berbeda, ada chrome. Kalau yang masih standar, ininya tuh putih. Oh iya. Kalau yang standar sangat standar paling rendah, ininya warnanya agak hitam. Oke. Hitam, putih, langsung chrome. Ini CPO, jadi spek paling tinggi. Pokoknya paling tinggi, cc-nya pun juga paling besar. Tahun berapa? 2011. 2011, berarti sama sama kayak tadi. Kurang lebih hampir harga motor mah hampir sama rata-rata. 425-an nggak banyak. Kirain 400 genep gitu. Bisa diatur. Tapi pernah jatuh nggak ini nih Pak? Nggak pernah. Masih utuh barang. Ini kayaknya dicakar kucing kali ya. Ini originalnya, cuman ininya aja kulitnya aja diganti agak mungkin dicakar-cakar apa kucing kali. Tapi kalau jatuh nggak pernah. Oh enggak, insya Allah masih utuh. Sama saya digaransi ya Pak ya? Oh insya Allah Bu. Garansi. Pokoknya kalau beli motor di showroom tuh yakin Bu, karena di showroom tuh kalau memang ada apa-apa bisa komplain. Beda dengan di perumahan. Beli ini kadang-kadang orang saya jual apa adanya. Perorangan. Tapi di sini kita garansi. Hari ini beli, 1 bulan kemudian ada kerusakan, bawa kesini lagi gratis.
Oke. Kita bertanggung jawab kok di sini. Nggak usah khawatir kalau di showroom, dari surat-surat, dari kondisi, insya Allah kita siap. 425. Insya Allah. Apa ini tipenya? Ini Street Glide Street Glide. 2011. Oke, Street Glide 2011 sama yang kayak tadi ya? Ibu lihat tadi ya. Iya jauh harganya, tapi Pak tadi mah 600. Oh begini saya bilang tadi. Oh tadi mungkin dia karena CPO. dia CPO, tapi Asli. terlalu tinggi sih Bu. Oh. Kalau Ibu beli berarti saya Bapak bisa cariin saya CVO yang harganya jauh. ada. Street Glide warna hijau 2011, barangnya istimewa, buat Ibu saya kasih 500 juta. Mantap jiwa. Oke. Motor-motor Ini klasik. di bawah tahun 60 nih Bu. Ini cat masih original, cuman emang tua, suratnya lengkap. Sengaja nggak dicat, nggak diapa-apain, apa adanya. Ini dijual berapa ini Pak? 60 juta, nggak mahal. Aduh. Tapi mesinnya masih bagus. Hidup. Mesinnya orisinil. Masih original bawahnya semua. Berapa cc ini? Ini 50 cc. Kedepannya kalau saya sudah beli ini, saya bakal koleksi yang antik-antik ini. Kalau Ibu butuh-butuh sepeda zaman klasik 1930, 1921 saya punya. Sepeda original. Ada saya punya. Saya mau review dulu sebelum akhirnya nanti test drive, kita review semua dagangan Bapak nih. Kali aja nanti ada yang nonton terus tertarik beli, langsung datang nih ke Jalan Pemuda ya kan di Rawamangun. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Terima kasih. Saya bantu reviewkan ya Baik. satu-satu. Baik. Walaupun yang sebenarnya saya incer itu adalah Harley, Iya. tapi Harley-nya juga masih dicariin nanti sama Bapak. Boleh. Tapi ini harganya cakep sih sebenarnya. Terus saya suka garang. Wow. Ya, itu motor custom. Custom, aslinya apa Pak? Aslinya Softail. Aslinya ini motor Softail, terus di custom. Oke. Saya hanya nyoba di tempat. Kanza Lovers, kalau bawa ini saya nggak berani karena belum pernah bawa ini nih Pak. Karena mukanya aja udah agak aneh. Saya takut jadinya. Tapi kayaknya masih beratan ultra ya Pak? Masih susahan bawa ultra apa ini? Sebenarnya kan kalau ultra itu kan standar-standar aja. Ini kan custom. Kalau custom ini kan jaraknya, jarak sumbunya itu lebar panjang. Oh, Tidak iya. agak berat kalau belok. Iya Kalau benar. untuk cewek sebenarnya nggak cocok Bu. Bagus nih. Ini harganya berapa nih Pak? Harganya ini 400 Tahun? tahun 96 custom. Oke. Custom Amerika punya asli. Custom Amerika. Nah yang ini Ini Road Glide. Road Glide. Sini Pak, sebelahnya. Ini Road Glide Road Glide tahun 2012. 2012. Full aksesoris. Oke, full aksesoris. Di tahun 2012 kilometernya Masih 6 ribuan. dan ini nggak pakai kunci ya Pak ya? Pakai kunci semuanya di sini. Semua. Ada kuncinya. Ini sudah digital semua. Ini digital. Kalau yang standar kan masih biasa kan, ini digital semua. Oh, didigitalin. Digital semua. Kalau aslinya biasa. 6.000. Wow, 2.000. 2012. Dikit dong ya? Itu motor nggak capek. Jarang dipakai. Jarang dipakai. Berapa nih harganya nih? 575. 575 2012 ya, worth it guys. Dari ininya apa namanya, kilometernya ya. Ya, Terus sampai. tipenya apa, klasik? Ini Apa? bukan, ini Road Glide Custom. Oh, Road Glide Custom. Iya. Ini yang Kalau tanpa turupek. kalau yang ini nih, Nah ini Fatboy tahun 2009. nah kalau ini sih insya Allah bisa lah saya. Ini klasik ini Bu. Kilometernya juga masih sangat rendah sekali. 6.500. Motornya Berapa yang ini dipakai. Pak? Harganya itu 435. 435 2009. Nah ini deretan Harley semua kayaknya, oh Betul. kecuali itu ya. Nah ini ini. Road King 2014. Road King. Road King, ya. Road King 2014. Ya. Rushmore Iya ya. Berapa harganya nih Pak? 575. 575. Ini Nah, Softail ini aslinya begini apa udah di? sudah dicat. Oh sudah dicat. Kok sayang banget dicat sih Pak? Orang namanya orang begitulah. Pengennya di custom kayak Ayah wae. Iya, wae. Berapa ini? Ini mau murah Bu, 350 aja. Ini tahun 95. 95. Oke. Kelas Evo. Tuh, udah dengar tuh dari ujung ke ujung. Kira-kira suka yang Nah, mana? ini spotnya Harley ini nih barang langka. Ini Harley juga. Harley juga. Ini Oh, spot Harley. Harley namanya Harley Buell. Sport. Spot Harley. Coba ya. CC-nya 1200. Ini motor kencang, sangat kencang. Karena ini motor Ini kayaknya balap. tinggi ya Pak ya? Agak tinggi dikit.
karena model celana saya begini, jadi saya agak takut-takut nyangkut gitu celananya. Udah bisa. Saya. Wow. Sip. Ini Harley yang tercepat ini. Karena Harley motor yang balap. tercepat. Motor balap. Jarang keluar di Indonesia. Tahun 94. Wow, harganya? Tahun baru sekarang nggak keluar soalnya. Harganya? Harganya ini 375. Hah? Padahal udah tahun 94 loh ya? Barangnya barang langka. Ini barang nggak banyak di pasaran nih, Bu. Oh, tapi mesinnya? Sangat istimewa. Nggak gampang Enggak. jajan? Nggak jajan-jajan terus ya? Enggak. Nah, ini dia nih. Dari Honda nih ya, Honda. Pak? Apa namanya? Goldwing. Goldwing GW. Berapa cc ini? Ini 1800. Ini kalau ini paling enak touring ya. Motor ternyaman di dunia dan ternikmat di dunia ini motor. Yes. CC-nya 1800. Semuanya motor kalah sama ini. Kenapa gitu? Paling nyaman, tidak capek, nyaman, Enteng. tidak panas. Ada musiknya, ada heaternya. Heater depan belakang juga ada. Terus ini juga Ada nyaman, heaternya bisa buat semuanya. tidur lah ya, yang dibonceng 6 tidur. silinder lagi ini, Bu. 6 silinder. Tahun berapa ini, Pak? Tahun 2011. 2011. Harga 450 aja. 450. Sudah termasuk atas nama pembeli. Kan. Ini bisa bodinya bisa naik bisa turun, Pak. Apanya? Suspensinya bisa naik bisa turun. Licin lantainya. Sebentar ya, maaf kita hidupin. Ini enak, suaranya lembut. Selembut hatiku. Hah? Iya. Itu kenapa tuh, Pak? Oh, karena belum panas. Iya. Ini bisa turun, bisa naik turun ke bawah. Ini naik ke atas. Maksudnya apa? Bodinya bisa naik, Bu. Oh gitu. Ibu rasain aja nanti sekarang saya naikin ya. Rasain agak naik, agak jinjit nggak, Bu? Mungkin lama tuh. Iya. Agak jinjit kan? Oh iya, ini. Kan? Oh. Ini pasti Ibu agak jinjit pasti. Oh gitu. Ini ya? Ya, bawain aja. Jangan Ini bawa. bukannya lampu. Enggak, bukan. Itu suspensi, Bu. Motornya turun sendiri loh. Ya, terus ini. Udah, Pak. Maaf ya, Pak, nggak pernah make. Oke. Tapi kayaknya tetap ultra deh, teman-teman. Nah, di sini ada koleksi yang lainnya. Bisa dilihat tuh, ada motor. Nah, yang saya tahu sih motor itu doang, Monkey ya. Monkey. Monkey-nya Mungkin berapa? ada banyak ada di. Ini apa sih ini, Pak? Itu motor-motoran Motor-motoran dari Cina kan? sih, Motor-motoran. anak-anak. Heeh. Ini road king kepencet ini nih, agak kecil. Ini monkey ya? Monkey, Ini monkey. monkey yang Thailand punya nih, Bu. Berapa ini, Pak? Harganya 87,5. Menurut 87,5 barangnya ready. Oh, ini baru kayaknya? Baru grass banyak barangnya. Oh gitu. Berapa ini, Pak? Itu motor SIM. Harganya murah ini, kalau harga barunya 127. Kalau secondnya ini 80 jutaan. CC-nya? CC-nya 400 cc. Tahun? Tahunnya 2015. 2015. Masih baru ya, nggak terlalu lama. Masih segar barangnya. Iya ini. Oh, nggak ada ini mesinnya? Ducati ini. Ah, Ducati? Ducati ini. Ducati zaman dulu belum pada lahir, saya juga belum lahir ini udah ada ini. Wow, amazing. Ini tahun 40 sekian ini. Itu dijual berapa, Pak? Ini mah murah, ini mah berapa aja ada yang mau nawar jual. Iya. Bisa gitu? Ada yang beli 15 juta sekarang. Nggak bisa ada di tangan Bapak itu kenapa? Ya kita beli. Tadi ada yang beli berapa, Pak? Apa? 5 juta. Ini ada yang beli 15 juta saya 15 jual. juta. Itu sepeda kan? Pak? Sepeda, motor ada mesinnya hidup. Nah, sekarang kita coba test drive nih, Pak.
Kanza Lovers. Ini istrinya Pak Ujang. Siapa namanya, Bu? Bu Nani. Bu Nani dulu ladybag juga ya, Bu ya? Anak udah punya showroom, punya bengkel, punya kafe, lagi kita mampir yuk. Nah, tadi kita udah test drive bersama Pak Ujang, motornya dagangannya Pak Ujang nih. Cuma masalahnya belum nemu aja nih motor yang pas. Jadi nanti Pak Ujang bertanggung jawab untuk mencari sampai dapat. Ini kafe punyanya Pak Ujang juga. Masya Allah ya, dari TNI, narik bajai, sampai akhirnya punya showroom. Nah, ini kafe, siapa yang kelola ini, Pak? Anak saya berdua. Yang perempuan? Ya. Enggak, yang laki. Oh, yang laki. Yang laki yang megang showroom ini juga? Showroom sama kafenya. Pokoknya kalau teman-teman mau pada kongko di sini, ngobrol-ngobrol di sini di Big Bike tuh udah siapin, kafenya pun ada. Bahkan barbershop juga ada di atas. Wah, lengkap. Baru tahu. Lewat mana tangganya, Pak? Samping. Masya Allah. Jadi lengkap lah buat ngobrol-ngobrol di sini, buat teman-teman motor besar. Udah gitu Pak Ujangnya asik banget lagi, Masya Allah. Saya mesti banyak belajar nih gimana jadi pengusaha yang luar biasa, sukses dan tetap semangat walaupun terkena badai. Nah, jadi udah nanti kita mana beli motor bisa di sini. Terus udah beli, nggak usah pusing-pusing soal servis rutinannya, langsung ke bengkelnya juga ya Pak ya? Betul, ada juga. Jadi itu dia tadi semua usahanya Pak Ujang. Ya tumben saya ingat nama orang kali ini. Bisa saya pelupa nama loh Pak. Oh, gitu ya? Namanya enak diingat. Jadi makasih banyak Pak udah dikasih coba untuk test drive motornya. Dan ditunggu nanti info-info, pokoknya kalau memang saya kosong kan kebetulan saya juga ada bisnis lah kecil-kecilan gitu ya. Kalau nanti pas kosong Bapak ada motor yang sesuai yang saya mau tuh tadi ya, CVO ataupun limited ya kan. Insya Allah. Tolong cariin saya yang harganya bagus ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Enggak, buat pasti saya bagus. ya harus bagus ya. Insya Allah bagus, aman, nyaman dan tidak ada perbaikan Insya Allah. Kurang lebih itulah tadi review kita. Makasih banyak juga buat Kanza Lovers udah nonton motovlog Ratu Kanza sampai sekarang. Ditunggu motovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.